tanggal 18 Mei 2023 di SICC Sentul, saudara. Kita sama-sama mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan saya percaya bangunan rohani revival akan terjadi untuk Indonesia. Perkara yang besar buat bangsa Indonesia. Saya undang untuk kita sama-sama berdoa dalam acara Damailah Indonesiaku. Shalom. Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, Pentakosta ketiga memberikan kita kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Setelah itu, Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara. Seperti yang kita ketahui, setiap tahunnya Tuhan memberikan tuntunan kepada kita melalui tema khusus yang diberikan Gembala Sidang kita. Tahun 2023 ini, Tuhan memberikan tema yaitu Tahun untuk Bangkit, Jadilah Pemenang. Saudara, tahun ini menjadi spesial karena satu dekade dari sekarang, yaitu tahun 2033, merupakan peringatan 2000 tahun sejak kematian Tuhan Yesus di kayu salib, kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, dan hari kelahiran gereja yang terjadi saat pencurahan Roh Kudus, yaitu Pentakosta yang pertama. Namun, apakah yang perlu kita lakukan untuk mempersiapkan diri kita dalam memasuki satu dekade ini? Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang Bangkitlah Para Penuai. Sebagai bagian dari GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto, kita selalu mendeklarasikan dan mengimani terjadinya Pentakosta ketiga serta penyelesaian amanat agung Tuhan Yesus. Dalam definisi Pentakosta ketiga bagian kedua dikatakan bahwa Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Dan pada bagian kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga ini sudah kita deklarasikan sejak tahun 2020. Menariknya, Empower 21 Global memberikan tema untuk satu dekade ini yaitu A Decade of Evangelism for Everyone atau satu dekade penginjilan untuk semua orang. Hal ini luar biasa karena sejalan dengan semangat Pentakosta ketiga di GBI Jalan Gatot Subroto. Di sisi lain, salah satu ayat emas kita tahun ini mengingatkan kita untuk bangkit. Efesus 5 ayat 14 berkata, "Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu." Kita lihat ada frasa bangkitlah dari antara orang mati. Penggalan kalimat ini diambil dari Yesaya 26 ayat 19, di mana kata bangkit berasal dari bahasa Ibrani, kum yang berarti berdiri tegak. Sehingga jika kita mengaitkan ayat emas ini dengan seruan penuntasan amanat agung Tuhan Yesus, kita dapat memaknai kata bangkit menjadi dua hal yang perlu kita lakukan, yaitu pertama, bangkit dari pola pikir yang salah.
Salah satu pola pikir yang perlu mengalami kebangkitan adalah terkait ibadah daring. Saat ibadah mulai tersedia secara tatap muka, kita pun diharapkan juga mulai beralih dari kebaktian secara daring menjadi mau untuk hadir ke kebaktian secara tatap muka. Jangan sampai kita terjebak di dalam kenyamanan ibadah daring dan tidak lagi mau bersekutu secara fisik melalui ibadah tatap muka. Kedua, bangkit kepada jati diri sebagai murid Kristus. Kita tidak boleh lupa pesan terakhir Tuhan Yesus sebelum ia naik ke sorga atau yang lebih dikenal dengan istilah amanat agung. Dalam Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20, Tuhan Yesus berkata, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Yang melihat Tuhan Yesus naik ke sorga adalah murid-muridnya. Jadi jelas pesan tersebut ditujukan langsung kepada murid-muridnya. Kita harus bangkit untuk menjadi murid Tuhan Yesus yang sejati, yaitu murid Tuhan yang rindu untuk menuai jiwa-jiwa dan memuridkan mereka untuk menjadi serupa dengan Kristus. Sekarang pertanyaannya adalah, maukah kita untuk bangkit menjadi penuai jiwa-jiwa di akhir zaman? Jika iya, maka kita adalah sungguh murid Tuhan. Namun dengan menjawab iya, kita harus membayar harga lebih dari sebelumnya, karena jumlah tuaian banyak tetapi pekerja sedikit. Salah satu cara terbaik untuk memelihara tuaian adalah dengan mengajak mereka untuk tergabung di dalam kul. Karena disinilah tempat jiwa-jiwa ini dapat dimuridkan dan belajar menjadi murid. Di kedua area itulah kita harus bangkit. Karena jika kita tidak bangkit dari pola pikir yang salah dan bangkit kepada jati diri kita sebagai murid Kristus, maka kita akan kehilangan kesempatan untuk menuai jiwa-jiwa itu. Jika kita mau bangkit, kita akan menjadi pasukan yang siap untuk menuai jiwa bagi kerajaan Allah di akhir zaman, yaitu yang rela membayar harga dalam segala bentuk agar semakin banyak orang mengalami kasih dan kebaikan Tuhan. Biarlah kerinduan Tuhan akan jiwa-jiwa juga menjadi kerinduan kita semua. Mari kita bangkit, jadi pemenang. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menurungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Yang percaya kasih tepuk tangan bagi Tuhan, saudara. Sungguh kau Allah yang setia, kau Bapa yang mulia, kasih-Mu besar bagi kami. Kau baik selamanya, Engkau baik. Oh.
yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu, terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku, dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Mari kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik, saudara. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Oh Bapa, Kau setia, Kau mulia. Katakan pujian ini. Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapan. Hidupku dalam tangan-Mu, hidupku dalam-Mu. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidup. Sama-sama katakan, dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Yesus baik. Saya rindu Bapak Ibu saja angkat pujian ini kepada Tuhan. Nyatakan bahwa Tuhan Allah kita setia, Dia Bapa kita yang mulia. Saudara katakan, Kau Allah yang setia, Bapa mulia, Bapa yang mulia. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu. Oh, Kau pulihkan. Katakan kepada Tuhan, Kaulah harapanku, Kaulah harap hidupku dalam tangan-Mu. Oh, terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidup. Katakan, dengan apa kan ku balas
Begitu banyak Tuhan kebaikan-Mu Kau nyatakan dalam hidup kami. Bahkan apa yang tidak pernah kami pikirkan, tidak pernah timbul dalam hati kami, itu yang Kau sediakan bagi kami. Sama-sama katakan, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur pada dengan apa segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur pada selamanya, selamanya. Saudara, kita bangkit berdiri bersama-sama, angkat kedua tangan kita dengan apa Tuhan baik. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur pada dengan apa segala kebaikan. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Sama Dia, Dia baik, Dia setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau layak dipuji, Engkau layak disembah. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Oleh anugerah-Mu, kebaikan-Mu, kasih setia-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Engkau Bapa yang setia, Engkau Bapa yang mulia. Segala yang baik Kau berikan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Sekali lagi katakan, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Amin ya Tuhan. Yes Lord. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur pada dengan apa segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur pada selamanya, selamanya.
Saudara tepuk tangan bagi Allah. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, kasih setiamu dalam hidupku Tuhan. Oh, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Saudara saja katakan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu dalam hidupku. Bersyukur, oh Tuhan baik, ku bersyukur ya Aba. Tuhan, semua karena anugerah-Mu dalam hidup kami, semua karena kebaikan-Mu kami boleh ada. Terima kasih buat penyertaan atas keluarga, atas setiap bagian dalam hidup kami. Oh, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu dalam hidupku. Ku bersyukur. Mari sama-sama katakan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku Tuhan. Mari berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Haleluya. Engkaulah Tuhan satu-satunya yang layak terima segala pujian dan sembah kami. Sebab Engkau Allah yang bangkit, Allah yang menjadikan kami lebih dari pemenang. Sebab Engkau telah menanggung segalanya bagi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus bersama-sama katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan saudara, haleluya. Sama-sama tepuk tangan yuk. Lakukan semua untuk Tuhan karena Dia baik. Dia melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Yuk sama-sama say. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat hidup. Serukan sekali lagi. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkan umat-Mu. Amin saudara. Sama-sama yuk. Allah bangkit, Allah bangkit, bersorak. Sama-sama. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, musuh dikalahkan.
katakan serahkanlah, selamatkan jiwa-jiwa. Allah dahsyat, sama-sama. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Say, hey, Allah bangkit, bernyanyilah, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya. Oh, Allah dahsyat. Lagi-lagi yang katakan Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya. Yes, bisa lebih dahsyat. Boleh tepuk tangan lagi. Allah bangkit, hey, bersoraklah. Come on, hey, Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, bebaskan. Allah dahsyat di tempat. Yo, jemaat, Allah bangkit, tepuk tangan. Allah bangkit, HOB bagi Tuhan. Yes, luar biasa HOB, House of Blessing. Luar biasa ya suaranya ya. Musuh. Yes. Amin. Ada kuasa di dalam suatu pujian. Amin. Saya mau dengar sekali lagi. Pasti bisa lebih dahsyat. Amin. Allah bangkit. Allah bangkit. Amin. Say hey. Mantap. Bungkus Tuhan berkat-berkat atas HOB. Haleluya. Musuh dikalahkan, umatnya. Boleh sama-sama sekali lagi ya. Yo. Allah bangkit, bersoraklah. Say. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya. Allah dahsyat di tempat kudus, Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudus, Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudus. Oh, 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 say, oh, 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 oh. Selamat haleluya, haleluya. Kibarkan, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Nyanyikan haleluya, haleluya. Bangkitlah gereja Tuhan, menjadi saksi Kristus. Oh, bisa lebih dahsyat. Haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, oh bangkitlah gerejanya, kita lebih. Sekali lagi ya, sekali lagi. Haleluya, come on. Haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kamu lebih, katakan kamu lebih, kamu lebih dari pemenang. Katakan saya lebih dari pemenang. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan. Tepuk tangan yang sorak-sorak lebih lagi bagi Allah kita.
Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Besar setia-Mu dalam hidupku. Oh, katakan sama-sama. Walau ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada sedetik, tiada pernah kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenangan. Selamanya besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkaulah juru selamat kami, Engkaulah sukacita kami. Tuhan, jika tidak ada pengorbanan-Mu, tidak ada keselamatan bagi kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih buat pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih buat salib-Mu. Terima kasih Yesus. Kau berkorban bagi kami, Kau berdarah untuk kami, dan Kau
Bapak Ibu, sekali lagi saudara katakan dan angkat tanganmu kepada Tuhan. Yesus, Engkau juru selamatku. Yesus, Engkau juru selamat dalam janji-Mu. Yes, Jesus. Selamanya ku nyatakan di hidupku. Kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Allah kita. Yesus, Engkau juru selamat. Yesus, Engkau juru selamat dalam janji kemenangan selamanya. Haleluya. Sama-sama sekali lagi nyatakan, Engkaulah Yesus. Yesus, Engkau
Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Bapak, urapi hamba-Mu yang berbicara pada siang hari ini. Urapi kami semua yang mendengar Tuhan. Agar pembukaan firman Tuhan, ketika kitab suci-Mu diterangkan, hati kami berkobar, hati kami membara Tuhan Yesus. Karena kami mengerti Tuhan. Karena kami menerima pewahyuan daripada-Mu Roh Kudus. Urapi Tuhan setiap kami yang datang mungkin dengan masalah, dengan pergumulan Tuhan. Kami mau taruh di bawah kaki-Mu Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan membawa permasalahan kami Tuhan. To cast all our problems into your care Tuhan. Karena Tuhan sayang sama setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berbicara, urapi hamba-Mu Tuhan. Sekali lagi hamba-Mu hanyalah alat. Biar firman-Mu saja yang mengubah hidup setiap kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, kami siap masuk dalam kebenaran firman-Mu. Mari Bapak Ibu sama-sama kita katakan, amin. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom saudara. Haleluya, senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu kembali di tempat ini. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita tetap mau membahas mengenai kebangkitan Kristus. Karena Yesus bangkit 40 hari, dia masih keliling-keliling ketemu sama murid-muridnya. Nanti bulan Mei kita ada ibadah 1 kali kenaikan Tuhan Yesus, saudara. Itu juga hari libur. Dan seperti setiap tahunnya, setelah ibadah kenaikan Tuhan Yesus, sampai minggu berikutnya ada 10 hari ibadah pencurahan Roh Kudus tiap malam, saudara ya. Ada ibadah tiap malam. Itu sudah menjadi kebiasaan di GBI Puri Indah tahun demi tahun, saudara. Nah hari ini, saudara, saya mau khotbah eksposisi. Saya mau khotbah ayat demi ayat, saudara. Kalau minggu-minggu sebelumnya mungkin saya khotbah 3 poin. Tapi hari ini saudara, ya mari kita kencangkan ikat pinggang kita, saudara. Ya semangat saudara, jangan ngantuk dulu. Karena saya mau khotbah ayat per ayat, saudara. Karena saya percaya tiap ayat itu punya banyak kebenaran firman. Amin. Dan berbahagialah mereka yang haus dan lapar akan kebenaran firman. Karena mereka akan dikenyangkan saudara. Dan saya berdoa sungguh-sungguh. Saudara datang siang hari adalah saudara yang haus dan lapar akan kebenaran firman saudara. Karena iman tidak timbul dari kesaksian. Iman tidak timbul hanya datang dari gereja. Saudara mohon maaf saudara, memang kita gereja pujian penyembahan. Tapi kalau saudara tidak mempelajari kebenaran firman, iman tidak akan timbul. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Dan saya sungguh berdoa saudara, firman hari ini menumbuhkan iman dalam hidup Bapak Ibu. Karena fondasi orang Kristen untuk dia tidak lengah, tidak diombang-ambingkan oleh angin pengajaran di akhir zaman adalah hidup di atas kebenaran firman saudara. Amin, saudara. Saya ingin bacakan dari Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 32. Ayat-ayat yang ada di PowerPoint itu dari terjemahan baru 2, TB2 Bapak Ibu ya, TB2. Bapak Ibu, ini pengumuman LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, sudah mengeluarkan terjemahan yang baru. Kalau Bapak Ibu punya Alkitab di handphone sekarang, kalau cuma tulisannya TB, itu terjemahan yang 70 tahun lalu. Kalau Bapak Ibu sekarang ke toko buku yang ada di mall, atau ke Tokopedia atau Shopee atau apapun favorit Bapak Ibu, cari Alkitab TB2, terjemahan baru 2 Bapak Ibu. Ya, kalau Bapak Ibu pakai handphone atau pakai iPad, beberapa penyedia platform seperti YouVersion yang saya kutip ini sudah ada TB2. Tapi perjanjian lama belum ada terjemahan yang baru, saudara. Ini memudahkan karena beberapa ayat di PL perjanjian lama yang sukar dimengerti karena ejaan masih ejaan lama, sekarang sudah diperbaharui Bapak Ibu. Ya, sekadar promosi Bapak Ibu. LAI sudah kerja keras membantu saudara ya mengeluarkan terjemahan yang baru. Boleh kita support Bapak Ibu, Lembaga Alkitab Indonesia. Jadi saya akan bacakan ini dari TB2 Bapak Ibu. Saya bacakan ayat per ayat, Bapak Ibu nanti kita akan bahas. Satu slide kita bahas kebenaran firman. Siap Bapak Ibu? Siap masuk kebenaran firman? Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah desa bernama Emmaus yang terletak kira-kira 11 km dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka. Lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Saudara, 11 km saya cek di Google kira-kira 13.000 sampai 17.000 langkah. Kalau Bapak Ibu ada jam tangan yang bisa ngitung apa?
steps tuh Bapak Ibu, steps counter. Kira-kira 15.000 langkah itu dengan kecepatan jarak rada sedikit cepat itu 2-3 jam jalannya. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan ini kejadian hari Minggu Paskah, minggu lalu. Setelah kita membahas Yesus bangkit menampakkan diri kepada perempuan-perempuan Maria Magdalena, Yohana, Maria Ibu Yakobus. Siang harinya Yesus ketemu 2 murid ini yang berjalan mau pulang kampung mudik ke Emmaus. Pas Bapak Ibu sekarang lagi musim lebaran. Mereka juga 2 orang ini mudik ke Emmaus. Masalahnya pertanyaannya kok mudiknya pas hari H? Kok mudiknya pas hari Paskah? Kok mudiknya pas hari ketiga setelah Yesus sendiri mengatakan dia akan bangkit? Kenapa? Karena para murid juga tidak percaya Yesus akan bangkit. Para murid nggak percaya Yesus akan betul-betul bangkit. Nanti kita baca ceritanya Bapak Ibu. Padahal dalam Matius 28 ayat yang ke-10, Yesus sudah berkata sama Maria, tolong kasih tahu sama saudara-saudaraku, jangan takut. Pergilah, katakan kepada murid-muridku supaya mereka pergi ke Galilea. Di sana mereka akan melihat aku. Yesus udah ngomong. Cuman ada 2 orang murid gak percaya. Siangnya tetap jalan kaki ke Emmaus saudara. Ya, mereka pergi meninggalkan janji Tuhan untuk bertemu dengan Tuhan di Galilea. Lalu mereka berjalan 2-3 jam kira-kira 11 km ke Emmaus. Kenapa? Karena mereka sedih dan kecewa. Bahwa Yesus tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Hari ini mungkin saudara sedang berjalan ke Emmaus. Karena Yesus gak sesuai dengan ekspektasi saudara. Ketika saudara masuk dalam kekristenan, saudara punya ekspektasi A, punya harapan B, punya pemikiran, oh kalau ikut Tuhan tuh from glory to glory, dari kemuliaan kepada kemuliaan, berjalan from faith to faith, dari iman kepada iman, oh pasti hidup itu diberkati dan segala macam. Tapi kok juru selamatnya mati di kayu salib, habislah sudah harapan kita. Itu yang terjadi dengan 2 murid yang berjalan ke Emmaus. Mereka kecewa saudara dan mereka meninggalkan Galilea tepat di hari ketiga. Saudara ayat 17-21. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Lalu berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, apakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari ini? Jawab Yesus, kata Yesus kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret itu loh. Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan Allah di hadapan Allah dan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati. Dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dulu berharap bahwa Yesus akan membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Romawi. Sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Saudara, dari beberapa ayat ini ada beberapa kebenaran penting. Yang pertama, saudara bayangkan gak sih? Lagi ngobrol tentang Tuhan Yesus kepada Tuhan Yesus. Lagi jalan, lagi ngomong tentang Yesus yang mati di salib saudara. Kepada Tuhan Yesus sendiri saudara. Terus hebatnya Tuhan Yesus iseng lagi saudara. Emang Yesus tuh yang ada sisi manusia juga saudara, suka iseng lagi. Kamu ngomongin apa? Masih sempet-sempetnya nanya lagi saudara. Padahal Yesus kan bisa kasih tahu, ini aku. Kok kamu gak sadar sih? Bisa dong saudara dong. Tapi Yesus ikutan. Kamu ngomongin apa dari tadi? Kok kayaknya seru banget? Kok mukanya sedih banget? Kok mukanya muram? Terus mereka berhenti di tengah jalan. Banyak orang berhenti di tengah jalan kekristenan mereka. Banyak orang berhenti di tengah perjalanan rohani mereka. Kenapa? Karena kecewa dengan Tuhan. Oh iya, saudara kita hidup dalam pertandingan iman. Amin. Saudara punya pertandingan masing-masing. Dengan masalah masing-masing. Tapi kalau kita nggak bisa beres menerima apa yang Tuhan siapkan menjadi bahagian hidup kita. Kita bisa stop karena kecewa. Ayatnya dikatakan saudara, maka berhentilah mereka dengan muka muram. Itu Minggu Paskah. Tapi mereka berhenti dengan muka muram. Hari-hari ini banyak orang Kristen berhenti dalam perjalanan mereka karena mukanya muram. Kenapa? Karena mereka sedih. Tuhan kok gak jawab doa saya? Tuhan kok gak sembuhin saya? Tuhan kok gak pulihkan keluarga saya? Katanya Paskah, katanya kuasa kebangkitan. Tapi kok gak terjadi itu dalam keluarga saya? Mereka berhenti, stop dalam perjalanan kerohanian, mukanya muram. Dan saudara, saya senang banget sama Tuhan Yesus. Dia ngikut jalan sama mereka. Dia ngikut, dia dengerin, saudara, dia dengerin. Terus dia nanya, emang apa yang terjadi? Wah loh saudara, mereka mulai khotbahin Yesus tentang Yesus.
Mereka mulai kutip firman kepada sang penulis kitab itu sendiri. Mereka mulai ngutip firman kepada sang firman itu sendiri. Loh, kamu gak tahu apa yang terjadi di Yerusalem? Kalau saya jadi Yesus mungkin saya jawab, gak tahu. Emang apa yang terjadi? Sambil nyembunyiin lubang di tangan saudara. Emang apa yang terjadi? Ini loh. Kita tuh punya nabi hebat namanya Yesus. Kita pikir dia nabi. Dia melakukan pekerjaan dan perkataan Allah yang luar biasa. Imam-imam kepala tapi menyerahkan dia untuk disalibkan. Kita berharap dia yang menyelamatkan Israel, ternyata enggak tuh. Katanya sih mau bangkit pada hari ketiga. Cuman ini udah hari ketiga. Kita lihat kagak bangkit-bangkit. Ya udahlah, kita balik pulang kampung ke Emmaus. Saudara, mereka baca Alkitab. Mereka tahu nubuatan para nabi. Tapi di mata para murid Kleopas dan temannya satu, gak tahu namanya siapa, khususnya mereka hanya memandang Yesus sebagai nabi. Padahal Yesus tanya sama Petrus, menurut kamu siapakah aku ini? Tuhan, engkaulah juru selamat Mesias, anak Allah yang hidup. Saya mau bertanya pertanyaan yang sama. Dalam pemahaman Bapak Ibu, siapa Yesus itu? Kalau di mata kita Yesus hanya sebagai tukang juru sembuh, hanya sebagai tukang juru pembuat mujizat. Ketika dia gak nyembuhin orang, kita kecewa sama. Katanya Tuhan sembuhin, kok gak sembuh? Katanya Tuhan bikin mujizat, kok gak bikin mujizat? Tapi saudara, Yesus bangkit untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat saudara dan saya. Katakan amin. Yang namanya Tuhan as our Lord and Savior. Yang namanya Tuhan artinya begini, dia bertahta, berdaulat atas kehidupan Bapak Ibu dan saya. Artinya apapun yang terjadi dalam hidup kita gak bisa komplain. Dan itu susahnya orang percaya, kita karena sering komplain. Ya seperti dua murid ini. Ya saya berpikir, ya kenapa sih gak tunggu hari keempat? Kenapa gak tunggu sih hari Selasa, hari kelima baru jalan ke Emmaus? Penasaran juga kan, ini kalau bener bangkit saya tungguin deh sampai jam 12 malam. Baru udah jam 1 pagi atau jam 5 pagi besoknya baru saya ke Emmaus. Enggak, mereka siang hari minggu kemarin langsung jalan kaki ke Emmaus. They walk out from Jesus. Kenapa saudara? Karena mereka kecewa. Saya tulis, they are quick to quit. Mereka cepat banget nyerahnya saudara. Cepat banget nyerahnya. Dan Yesus sayang sama dua murid ini. Coba saudara renungkan. Ngapain capek-capek munculin kepada dua orang murid? Kan masih banyak murid yang stay di Yerusalem. Tapi itulah Tuhan Yesus. Dia gak pengen satu orang pun ketinggalan. Saudara, pesan kebangkitannya. Dia kalau murid ini keluar ke Emmaus lalu Yesus gak nyamperin. Mereka kehilangan satu momen yang penting. Karena kalau Bapak Ibu baca di kitab Matius sama Yohanes, pada malam Paskah minggu lalu, malamnya Yesus datang mendadak di ruangan tertutup dan Yesus menghembusi Roh Kudus. Kasihan kalau dua murid ini gak dapet, saudara. Ya kan? Nah mungkin hari ini kita juga ada pengharapan-pengharapan, ekspektasi-ekspektasi yang mungkin belum terpenuhi. Ada doa-doa yang mungkin belum dijawab. Sehingga kita berjalan 7 mil keluar dari janji Tuhan. Kita berjalan 11 kilometer keluar dari janji Tuhan. Kenapa? Karena kita kecewa. Kita pikir kekristenan bisa memberikan jawaban kepada keluarga. Kita pikir dengan datang ke gereja bisa memberikan jawaban kepada pernikahan. Saya mau katakan Yesus pasti jawab firman-Nya. Tapi saudara kita mesti siap kalau jawabannya gak sesuai dengan apa yang kita minta. Amin. Kita mesti siap. Kalau jawabannya gak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Seringkali kita kecewa, kenapa? Karena kita berharap Tuhan menjawab persis sama apa yang kita mau. Tapi Tuhan enggak. Kita lanjut Bapak Ibu. Ayat 22 sampai 25. Kleopas lanjut ngomong sama Tuhan Yesus. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Saya ngebayangin Yesus sampai denger, oh gitu, gak ada mayatnya. Kemana tuh kira-kira ya mayat itu? Yesus yang ngomong saudara. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka, malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Beberapa teman kami, Petrus maksudnya, sama Yohanes, telah pergi ke kubur. Dan mendapati persis seperti yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Udah dapat bukti yang persis sama, masih juga gak percaya. Kita baca saudara ayat 25 bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu untuk mempercayai segala sesuatu yang telah dikatakan para
Saudara, Tuhan berkata sama dua murid ini, kamu bodoh dan lamban untuk percaya. Saudara, ketika saya mempersiapkan ini, saya bilang, Tuhan ampunin. Kalau saya juga kadang bodoh, saya juga kadang lamban untuk percaya. Tuhan udah pernah nyelamatin saya 20 tahun lalu. Tuhan pernah sembuhin saya 10 tahun lalu. Tuhan yang membela keluarga saya 5 tahun lalu. Tapi hari ini kadang-kadang kita masih suka bertanya-tanya, Tuhan ada apa enggak? Tuhan baik apa enggak? Tuhan masih sayang apa enggak sih? Tuhan masih care apa enggak sih? Padahal Tuhan bilang kamu lamban untuk percaya. Padahal aku udah ngomong dari dulu kala. Aku udah selamatin kamu. Aku udah sembuhin kamu. Aku udah tolong kamu. Tapi masih juga gak percaya. Saudara, dalam satu perjalanan iman. Yang namanya bayi rohani. Masih disuapin makanan. Masih dikasih susu. Bayi rohani. Doa cepat dijawab. Saudara, dekat sama hadirat Tuhan. Saudara, kayaknya tuh cinta mula-mula begitu luar biasa. Saudara, ke gereja datang udah ngalamin Tuhan luar biasa. Tapi ada momen-momen di mana Tuhan akan izinkan saudara menjadi dewasa masuk ke padang gurun. Momen di mana Tuhan, kok gak kayak dulu aku doa cepat dijawab? Di mana suara Tuhan? Kok Tuhan kayak udah gak ada? Kok Tuhan izinkan ini terjadi? Saudara, bukannya Tuhan jahat. Tapi dia ingin kita cepat untuk percaya. Dan tidak bodoh. Kenapa bodoh? Karena saudara saya menemukan, kenapa sih Tuhan bilang dia bodoh? Oh, para murid mempercayai Tuhan pakai pemahamannya sendiri. Saudara, dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 13-14, Paulus berkata begini. Kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang rohani. Kami berkata-kata bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia. Tapi oleh Roh Kudus. Ayat 14. Manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Karena itu merupakan satu kebodohan. Dan manusia duniawi tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Bapak Ibu pernah enggak kalau baca Alkitab enggak ngerti? Kalau berjalan dalam perjalanan kehidupan tiba-tiba Tuhan ngomong A. Kok kayaknya gak masuk akal ya. Bapak Ibu jangan terima pakai pemikiran duniawi. Jangan terima pakai hikmat manusia. Karena bagi manusia hikmat Allah adalah kebodohan. Siapa yang mau percaya orang yang mati di atas kayu salib jadi Tuhan dan Juru Selamat? Itu kan orang terkutuk. Siapa yang mau percaya? Bahkan orang-orang mencemooh Yesus kok. Ayo kalau Mesias turunkan dirimu dong. Selamatkan dirimu dong. Yesus diam aja. Karena bagi orang duniawi itu adalah kebodohan. Mungkin saudara dibodoh-bodohi, dicemooh oleh keluarga besar karena engkau satu-satunya orang Kristen dalam keluargamu. Saudara mungkin kita dinyinyirin saudara sama teman-teman karena kita masuk Kristen. Karena bagi orang dunia, Injil, salib adalah kebodohan. Tapi Tuhan senang memakai apa yang bodoh bagi dunia untuk mempermalukan mereka yang berhikmat. Katakan amin. Saudara, karena itu iman kita gak boleh lemah. Dan kita gak bisa memahami pakai pengertian kita sendiri. Yang kedua, kenapa Tuhan sebut mereka bodoh dan lamban untuk percaya? Karena mereka mau memahami memakai bukti dan bukan iman. Padahal buktinya udah ada loh. Betul, itu perempuan-perempuan dari kami sudah mengecek kubur. Dan tepat seperti apa yang mereka katakan, gak ada. Dan Petrus juga udah datang. Kita baca natsnya minggu lalu. Petrus pun bingung bertanya-tanya, kemana mayat Yesus? Saudara mungkin hari ini saudara juga bertanya, yang benar yang mana? Tuhan yang benar yang mana? Juru selamat yang benar yang mana? Saya mau katakan, di bawah kolong langit ini hanya ada satu nama yang bisa menyelamatkan saudara dan saya. Yaitu Yesus Kristus saudara. Saya udah bilang saudara, kalau bukti bisa mengubah orang stop merokok saudara. Itu minggu lalu saya ngomong. Nyatanya udah serem-seremnya juga kagak stop-stop juga saudara. Artinya bukti gak mengubah orang. Yang mengubah apa? Betul-betul kemauan saudara. Dan iman bahwa saya bisa berubah saudara. Saya mau katakan saudara, bukti gak bisa menyelamatkan. Bukti hanya mendukung, support aja, mendukung aja saudara. Ada bukti arkeologis, ada bukti ini, bukti itu, mendukung aja saudara. Tapi iman, karena 2 Korintus 5 ayat 7 berkata, sebab kami hidup berdasarkan iman. Bukan berdasarkan apa yang, karena itu Yesus bilang, hai kamu orang bodoh dan betapa lamban untuk percaya. Kadang-kadang saya bilang, Tuhan ampunin. Udah sampai usia segini pun masih lamban untuk percaya. Padahal mungkin 2 tahun lalu Tuhan jawab doa saudara.
Tapi tahun ini ketemu masalah yang beda, kita langsung ciut. Aduh Tuhan di mana ya? Tuhan di mana ya? Tuhan bilang lamban untuk percaya. Lamban. Saudara. Coba cek kiri kanan. Kamu lemot gak? Tuh saudara. Tuhan bilang jangan lemot. Cepat untuk percaya. Amin Bapak Ibu. Cepat untuk percaya. Kita lanjut. Yesus ngomong begini ayat 26 sampai 27. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Dan ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Bapak Ibu perhatikan ayat 26. Banyak orang gak ngerti. Banyak orang gak bisa memahami kekristenan. Kenapa? Karena kemuliaan gak pernah diidentikan dengan penderitaan. Yang namanya mulia masa menderita. Yang namanya mulia from glory to glory kan identiknya berkat. Kan identiknya hidup sukses. Tapi Yesus bilang enggak. Mesias harus menderita untuk masuk dalam kemuliaannya. Lah kalau Mesiasnya aja seperti itu gimana kita pengikutnya? Karena itu jangan heran, jangan komplain kalau hidup kita punya masalah Bapak Ibu, amin. Jangan komplain kalau hidup kita Tuhan izinkan ada sakit penyakit. Jangan komplain kalau hidup kita Tuhan izinkan ada pergumulan hidup. Saudara gak sendirian. Kenapa? Karena Mesias aja harus menderita untuk masuk dalam kemuliaan. Saudara punya kemuliaan masing-masing nanti. Satu saat kita terima tubuh kemuliaan kita. Makanya Paulus bilang, dalam hidup ini kita mesti menghadapi banyak penderitaan. Untuk masuk ke dalam kemuliaan yang Tuhan siapkan nanti. Saudara tiap orang menderita beda-beda. Saya suka bilang rumput tetangga hijau. Iya tapi saudara jangan lupa ada salibnya juga mungkin lebih gede daripada saudara. Tiap orang punya berkat masing-masing. Tiap orang punya salib. Jangan bandingin berkatnya. Lihat salibnya dulu. Salibnya ternyata lebih gede. Aduh gak mau ah. Iya kan. Kita cuma suka lihat rumputnya aja lebih hijau. Kita gak lihat pergumulan dia di kamar gimana. Momen-momen dia berdoa sama Tuhan bagaimana. Perjuangan sebelumnya sama Tuhan bagaimana. Kita gak tahu. Saudara. Lalu bilang ayat 27. Yesus menjelaskan semua tentang dirinya dari kitab suci. Saudara kata menjelaskan di situ menjadi dasar ilmu hermeneutik. Ilmu menafsirkan Alkitab modern saudara. Karena itu saudara. Jangan hanya senang dengan khotbah yang mungkin memuaskan jiwa, tapi nggak ada fondasi firman. Jangan senang hanya dengan khotbah yang mungkin lucu, tapi mana kebenaran firman? Karena Yesus menjelaskan mereka bukan dari kesaksian. Yesus menjelaskan dirinya dari kitab suci, dari perjanjian lama, kitab Musa dan kitab para nabi. Yesus nggak pakai kitab yang lain. Yesus nggak pakai alat-alat lain. Yesus nggak pakai trik-trik yang lain. Dia hanya expounding the scriptures untuk membuktikan aku ini ada di Alkitab loh. Ketika Musa menyelamatkan orang dari Israel, itu siapa? Itu bicara tentang aku. Ketika Musa mengangkat Yosua, apa arti kata Yosua? Itu Allah penyelamatku. Ketika Nuh menyelamatkan dengan bahtera, itu siapa? Itu bicara aku. Satu-satunya pintu untuk masuk dari air bah, menyelamatkan dari murka Allah itu adalah pintu keselamatan, berbicara mengenai Tuhan Yesus. Ketika Yosua mengirim 2 pengintai ke tanah perjanjian, lalu balik dengan 2 orang memakai tandan, ada anggur di tengah-tengah, membuktikan tanah ini penuh dengan susu dan madu dan anggur. Itu siapa? Tandan itu berbicara mengenai aku, anggur yang terperas untuk kamu. Dia tandan anggur, dia digantung di antara 2 manusia, itu berbicara mengenai penyalipan Kristus. Wah saudara, saya gak kebayang itu 2-3 jam khotbah eksklusif dari sang firman sendiri. Saya bilang kalau ke sorga kita boleh tanya rekaman khotbahnya sih saudara. Tuhan dulu ngomong apa tuh 2 jam saudara? Khotbah 2 jam. Saudara bayangin, private eksklusif dari sang firmannya sendiri saudara. Wah luar biasa saudara. Karena itu saya berdoa ini gereja tumbuh karena kebenaran firman. Amin Bapak Ibu. Tumbuh karena firman. Yes, kita gereja penyembahan. Saya menekankan saudara harus dipenuhi Roh Kudus memuji menyembah Tuhan. Tapi juga hidup dalam roh dan hidup dalam kebenaran firman. Gak boleh lupa saudara firmannya. Saudara. Firman gak ada roh kering. Ujungnya jadi Farisi. Suka menghakimi. Sesat tuh. Ya karena firman gak ada Roh Kudus. Roh Kudus gak ada firman. Ya rada aneh-aneh juga saudara. Tapi firman sama roh harus balance. Firman sama roh harus balance. Kita lanjut Bapak Ibu. Ayat 28 sampai 32 yang terakhir. Mereka mendekati desa yang mereka tuju.
Perhatikan, lalu Yesus berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesak. Catat baik-baik. Mereka sangat mendesak Yesus, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami. Sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah Yesus tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan, mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikan kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka. Dan mereka pun mengenal Yesus, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, inilah tema khotbah kita. Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara kepada kita di tengah jalan. Dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Haleluya saudara. Apakah hati saudara masih berkobar-kobar ketika engkau mendengarkan kebenaran firman? Apakah hati saudara masih terbakar ketika engkau saat teduh di rumah? Apakah saudara masih berkobar-kobar ketika engkau membaca firman? Atau udah mulai ngantuk, aduh ini kapan selesai firmannya ini? Kita mungkin semangat dengar saudara berita-berita di TV. Kita kalau baca koran semangat banget saudara. Kita kalau nonton di YouTube saudara semangat. Tapi ketika membaca firman, udahlah Pak, ini janganlah Pak. Aduh saya capek. Gak bisa saudara. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus saudara. Dan hati yang berkobar adalah hasil dari pembukaan Yesus di dalam firman-Nya. Karena itu saya berdoa saudara berjumpa dengan Yesus dalam setiap khotbah di tempat ini saudara. Ada amin. Saudara berjumpa dengan Yesus dalam setiap pembukaan firman dimanapun saudara baca firman. Pertanyaan yang sama saudara perlu kita tanyakan. Apakah hati kita masih berkobar ketika kita baca firman? Apakah hati kita berkobar ketika pendeta ini berkhotbah? Apakah ada Yesus yang ditampilkan dari khotbahnya saudara? Itu perlu kita tanyakan saudara. Perhatikan saudara. Mereka mendesak Yesus untuk diam bersama-sama. Padahal Yesus berbuat seolah-olah ingin melanjutkan perjalanan. Dari ayat inilah saya tahu. Yesus itu menghormati free will Bapak Ibu. Dia Allah yang berdaulat. Saya percaya doktrin kedaulatan Tuhan. Saya percaya saudara. Tapi dalam kedaulatannya, dia menghormati free will Bapak Ibu. Kalau muridnya gak maksa, Yesus jalan gak Bapak Ibu? Jalan. Kalau muridnya gak mendesak Yesus untuk tinggal, Yesus lewat gak? Lewat. Yesus gak pernah maksa. Saudara, Yesus gak pernah maksa untuk masuk dalam hidup Bapak Ibu kok. Yesus gak pernah maksa untuk dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup setiap kita, enggak. Yesus mati untuk semua orang, yes. Tapi hanya yang berespon dengan iman yang bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, amin. Karena itu Bapak Ibu desak Yesus ketika engkau memuji menyembahnya. Tuhan masuk dalam keluarga saya. Tuhan masuk dalam pernikahan saya. Tuhan dalam ibadah ini Tuhan turun, Tuhan manifestasikan hadirat-Mu. Kami ingin mengalami hadirat Tuhan, itu. Dan ketika mereka mendesak Yesus dengan sangat, maka masuklah ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Itu kata-kata powerful. Saudara, ayo Bapak Ibu keluar dari tempat ini, desak Yesus. Kata firman Tuhan, carilah aku selagi aku masih bisa dicari. Ketuklah pintu, maka pintu akan dibukakan. Carilah, maka kau akan menemukan. Mereka mendesak Yesus kenapa? Karena hatinya berkobar, saudara. Karena itu saya katakan orang yang udah bertobat lahir baru gak mungkin tidak hidup yang gak radikal. Orang yang udah bertobat lahir baru gak mungkin tidak hatinya gak mau melayani Tuhan. Kenapa? Hatinya berkobar-kobar. Saudara. Seperti ada fire in my bones. Ada api dalam tulangku yang aku gak bisa. Kalau aku gak ekspresikan, kebakar dari dalam saudara. Karena itu Bapak Ibu, ayo. Tuhan minta Roh Kudus, saya mau dong mengalami cinta yang mula-mula. Mengalami api itu ketika saya baca firman, saya dibukakan. Ketika saya baca firman, saya mengerti. Saudara sekarang kalau kita mungkin susah memahami Alkitab, memang saya tahu itu susah saudara. Banyak bantuannya kok. Saudara, LAI keluarkan APHB, Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan. Saya pakai Alkitab itu buat bikin khotbah. Banyak footnote catatan kaki di bawah. Mudah untuk dimengerti saudara. Setidaknya membantu untuk kita renungan di rumah saudara. Membantu saudara. Saya tutup dengan ini. Kata berkobar-kobar memakai kata Yunani dianoigo. Yang artinya menyadarkan atau membuka sampai kepada tahap pengertian. Artinya begini, Yesus gak cuma sekedar ngomong.
Dia membuka sampai kepada pengertian, mengerti. Oh ini Yesus. Oh ini firman-Nya ini. Sampai hati mereka ngerti, saudara. Itu yang membuat mereka berkobar. Kenapa? Karena hati yang ragu-ragu, hati yang dingin, hati yang gak menyala-nyala, saudara akan kembali menjadi penjala ikan. Saudara akan keluar dari panggilan ilahimu. Kenapa? Karena hatinya gak berkobar. Hatinya ragu, hatinya udah dingin. Hati yang ragu membuat engkau diam dalam ruangan tertutup dan ketakutan. Kan ketika mereka semangat, saudara kan balik ke Yerusalem. Ketemu kan para murid kan. Mereka ketakutan, saudara, diam di ruangan tertutup. Yesus muncul malam-malam. Damai sejahtera bagimu. Ketakutan, mereka kira itu setan, saudara. Bayangin, saudara. Karena hatinya udah gak kebakar. Hati yang tidak berkobar-kobar membuat kita ketakutan melangkah di hari esok untuk menggapai masa depan. Hati yang tidak berkobar-kobar, hati yang ragu-ragu membuat kita mempertanyakan seluruh janji Tuhan. Hati yang ragu-ragu membuat kita keluar dari janji Tuhan berjalan 11 kilometer ke arah Emmaus. Udahlah, lupakanlah, Tuhan udah mati. Enggak, saudara. Hati yang berkobar-kobar. Malam itu juga mereka berkata, yuk kita balik ke Yerusalem. Jalan lagi 2-3 jam. Padahal baru nyampe, saudara. Jalan kaki lagi 2-3 jam. Enggak jadi mudik, saudara. Enggak jadi lebaran, saudara. Balik lagi, saudara, ke Yerusalem. Ketemu sama para murid-murid, berdoa. Nanti 40 hari dari kemarin, bulan Mei, kita kan ada hari kenaikan Tuhan Yesus. Itu ada ibadah sekali, saudara. Besoknya sampai 10 hari, 8 hari sampai berikutnya, GBI Puri selalu merayakan ibadah pencurahan Roh Kudus 10 hari. Selalu tiap tahun, saudara. Ya. Ayo saudara, yang mungkin belum dibaptis Roh Kudus, yang pengen dipenuhi Roh Kudus lagi, datang saudara. Kita minta, kita desak Tuhan, Tuhan saya pengen. Saya pengen. Karena Tuhan sekalipun dia Allah yang berdaulat, tapi dia mau mengerti bahasa kasih kita. Dia mau mengerti, dia mau memahami saudara. Dia bukan Allah yang dingin jauh di atas sana. Dia Allah yang dekat dalam hati saudara dan saya. Dan janjinya, janji Bapa, Roh Kudus diberikan kepada semua yang minta. Amin Bapak Ibu. Saudara diberkati hari ini. Mari kita keluar dari tempat ini dengan hati yang berkobar-kobar. Yang udah lama gak baca Alkitab, ayo join baca Alkitab. Bagi ibu-ibu di tempat ini, bapak-bapak di tempat ini, saudara yang masih muda, yang senior. Kalau mau bertanya, Pak saya butuh bantuan untuk baca Alkitab. Kita punya grup BRC, Bible Reading Club. Saudara, itu isinya para wanita-wanita saling mendukung satu sama lain untuk baca. Mereka udah baca sudah berapa tahun, Janet? Sudah 2 tahun nonstop tiap hari baca bersama-sama. Dibantuin, seneng kan dibantuin saudara ngebaca bareng, ada komunitas dalam WA group. Sekali-kali mereka ketemu saudara, untuk apa? Untuk membaca firman. Saudara, baca firman. Ya, jadi ayo kita bangun iman kita di atas kebenaran firman. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan saudara. Oh ralabashida ralabayada ya ralabashida. Tuhan kami mengucap syukur pada siang hari ini Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, hati kami terbakar berkobar-kobar mendengar kebenaran firman. Sebagaimana Engkau menunjukkan dirimu kepada 2 murid di Emmaus. Engkau menunjukkan dirimu kepada setiap umat-Mu di tempat ini Tuhan. Yang mungkin sedang berjalan keluar dari panggilan. Yang sedang berjalan keluar menjauh dari hadirat-Mu Tuhan. Aku berdoa Engkau panggil. Engkau berjumpa dengan setiap kami Tuhan. Mungkin kami yang kecewa. Kami yang merasa Tuhan jauh. Tuhan gak menjawab doa. Hamba berdoa Tuhan. Roh Kudus-Mu jamah setiap kami. Roh Kudus-Mu kuatkan iman yang lemah. Kuatkan lutut yang goncang Tuhan. Kuatkan Tuhan semangat yang patah Tuhan Yesus. Sehingga kami keluar dari tempat ini berapi-api, berkobar. Bukan karena manusia, tapi karena firman Tuhan yang membakar hidup kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Engkau datang tidak lama lagi. Tuhan urapi, bantu Tuhan umat-Mu dalam setiap pergumulan bisnis, usaha Tuhan, pekerjaan, yang kuliah, yang sekolah Tuhan, dalam keluarga Tuhan, untuk bagi para orang tua. Bantu kami Tuhan untuk boleh melihat penggenapan janji-Mu dalam kehidupan setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih hamba-Mu selesai berbicara. Urapi Tuhan Yesus firman ini, matraikan Tuhan, hamba-Mu terbatas Tuhan. Tapi Roh Kudus Engkau yang terus mengajar setiap kami Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima seluruh kebenaran firman ini dalam satu nama Yesus Allah kami yang hidup. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya.
Hai Church, berikut merupakan pengumuman GBI Puri Indah untuk minggu ini. Selama libur lebaran, ibadah Women in Christ akan diliburkan pada tanggal 20, 27 April, dan 4 Mei 2023. Ibadah akan kembali diadakan pada tanggal 11 Mei 2023, jam 10 pagi di GBI Puri Indah Mall, basement G4, zona merah. Mari bersama-sama merasakan hadirat Tuhan di ibadah Encounter Session yang akan diadakan pada Selasa 2 Mei jam 7 malam di GBI Puri Indah Mall, basement G4, zona merah. Sekian informasi dari kami. Happy Sunday and God bless you. Mari kita siapkan hati kita untuk terima berkat daripada Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita, arahkan hati kepada Tuhan, Sang Sumber berkat itu sendiri. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, pulanglah dan bawalah segala berkat terbaik daripada Allah Bapa. Cinta kasih daripada Yesus Kristus, apapun yang kau perbuat dibuatnya berhasil. Bahkan kemanapun kau melangkah ada keberuntungan dan penyertaan Tuhan mengikutimu. Dan wajahnya bersinar atas kehidupan saudara. Dan apapun juga dari studi, sekolah, bisnis, usaha, biarlah itu menjadi berkat bagi banyak orang. Dan ada persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai, membimbing kita, menegur, mendidik kita mulai hari ini sampai dia menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Mari segenap umat Tuhan telah diberkati dan siap menjadi berkat. Sama-sama kita katakan, amin.